Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bu Mar'ah? Iya, Halo, selamat sore Bu Mar'ah. selamat sore Bu Zuniar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Mar'ah? Sepertinya Ibu dari gelagatnya nih menghubungi saya secara pribadi. Nah, kayaknya mau ngobrol agak serius ini. Iya nih Bu. Eh, maaf ya Bu, saya ganggu waktunya Bu Zuniar nggak nih? Enggak, ini santai saja. Ini sudah slow, Oh, sudah nggih. mumpung libur kan Bu, ini hari Sabtu. Jadi punya banyak Ah, nggih. kesempatan untuk Bu Mar'ah, khusus Bu Mar'ah. Aduh, saya jadi tersanjung nih. Bu Zuniar sampai meluangkan waktu untuk saya. Ini loh Bu, saya tuh ingin berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan di kelas saya Bu. Wah, boleh, boleh, boleh. Gimana ya? Kayaknya ini penting banget nih, ini genting nih sampai-sampai Bu Mar'ah meluangkan waktu dan meminta saya untuk berbicara berdua saja. Gimana gimana Bu Mar'ah? Ada apa? Eh, iya nih Bu, jadi gini loh Bu. Saya tuh apa ya merasa resah gitu ya, merasa gimana ya tentang anak-anak loh Bu, ini loh Bu. Jadi akhir-akhir ini anak-anak yang saya ajar itu mereka tuh kan saya sering memberikan tugas ya Bu ya. Nah, tugas-tugas yang saya berikan ke anak-anak nih Bu, itu kebanyakan hampir sebagian besar, hampir semuanya malah Bu. Itu mereka tuh mengerjakannya cuma copas aja dari internet Bu. Itu gimana ya, saya sendiri cara mengatasinya gimana? Saya sudah mengingatkan, kemudian saya juga sudah wanti-wanti dari awal sejak memberikan tugas tersebut, saya memberikan instruksi ke anak-anak, Bu, mereka agar mengerjakan sendiri, nggak usah menyalin dari internet. Itu kan kalau cuma nyalin kan tuh seperti apa ya, plagiasi ya, Bu, ya, plagiat gitu ya. Maksud saya itu biar mereka tuh kreatif gitu loh Bu. Jadi mereka punya ini sendiri lah ya, pendapat sendiri atau mereka punya daya kreativitas sendirilah. Tapi nyatanya setelah saya beri tugas mereka cuma nyalin dari internet Bu. Kira-kira Bu Zuniar punya solusi nggak ya untuk permasalahan saya ini? Oke, atas keresahan yang Bu Mar'ah rasakan mengenai tugas-tugas yang diselesaikan oleh murid ya Bu, berkaitan dengan Iya, apa tadi kreativitas, kemudian mereka hanya menyalin dari internet. Tentu saja Bu Mar'ah ingin meningkatkan kreativitas si anak untuk menyelesaikan tugas. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kali ini adalah penyelesaian permasalahan pembelajaran ya Bu, untuk pekerjaan iya murid betul. atau tugas murid agar mengerjakan sendiri tanpa menyalin di internet sehingga mereka itu lebih kreatif. Betul begitu Bu Mara? Iya betul begitu Bu Zuniar. Oke. Nah, dari apa namanya tugas-tugas yang sudah murid-murid Bu Mar'ah kumpulkan itu, Bu Mar'ah ingin meningkatkan daya kreativitas tanpa copy paste dari internet. Kira-kira Iya, menurut Bu Mar'ah itu yang menjadi akar masalahnya itu apa? apa ya Bu? Saya kok merasa anak-anak tuh kayak nggak serius gitu loh Bu, mengerjakan tugasnya tuh kayak seperti mereka tuh targetnya hanya untuk ngumpulin aja, yang penting ngumpulin ah gitu, yang penting ngumpulin terus kayak mereka mengabaikan gitu, kayak mengabaikan entah gimana hasilnya, hasil tugasnya, yang penting mereka ngumpulin. Sepertinya kalau saya bisa bilang mereka tuh nggak serius ya Bu ya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan gitu. Karena nyatanya mereka cuma copas aja dari internet, Bu. Berarti kan mereka nggak serius ya, Bu. Nggak benar-benar difikir, terus mereka pengen menampilkan hasil yang terbaik gitu. Jadi seperti itu, Bu. Oh, Gimana ya, berarti Bu ya? ya, berarti Bu Mar'ah merasa kalau anak-anak ini tidak serius nih, Bu.
tidak serius untuk mengerjakan Iya. tugas dari Bu Mar'ah, hanya apa namanya, penggugur kewajiban saja, yang penting ngumpulin Iya begitu ya, betul, Bu, Bu. ya. Iya. Menurut Bu Mar'ah, kira-kira apa ya Bu penyebabnya sehingga anak ini tuh tidak serius untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan? Apa ya, Bu, ya? Apa mereka nggak suka pelajaran saya? Apa nggak suka atau mereka nggak enjoy dengan cara saya mengajar? Atau mungkin mereka merasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas tuh monoton atau membosankan ya, Bu, ya? Atau gimana ya? Saya sendiri kurang kurang yakin gitu, apa yang menyebabkan mereka mengerjakan tugas seperti itu. Dari indikator yang sudah Bu Mar'ah berikan seperti tidak enjoy, kemudian monoton, pembelajaran yang monoton, kemudian pembelajaran yang membosankan. Nah, kategori-kategori itu seperti yang sudah Bu Mar'ah sebutkan tadi, kira-kira kenapa mereka bisa merasakan tidak enjoy atau monoton atau membosankan menurut Bu Mar? Apa ya, Bu? Atau mungkin, eee, apa ya, saya mungkin kurang memberikan metode yang bervariasi mungkin ya, Bu, ya. Padahal saya sudah menyediakan bahan ajar tuh beda-beda gitu loh, Bu, untuk anak-anak. Jadi bahan ajarnya saya udah mencoba untuk nyari yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Terus saya juga sudah menerapkan pembelajaran yang berkelompok maupun individu gitu loh, Bu. Jadi saya merasa apalagi yang kurang ya, Bu, ya gitu. Jadi bingung gitu loh, Bu. Menurut Bu Junior saya tuh harus gimana nih, Bu? Wah, keren sekali nih Bu Mar'a sudah menyediakan bahan belajar yang berbeda, kemudian sudah memberikan proses pembelajaran yang berbeda seperti berkelompok dan individu. Berarti Bu Mar'a itu sudah bagus, sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu kan, Bu? Iya, Nah, sudah. betul sekali. Nah, mungkin alternatif yang sudah Bu Mar'ah berikan itu sudah berjalan dengan menghadirkan bahan belajar yang berbeda, kemudian kesempatan belajar berkelompok ataupun individu juga sudah dilaksanakan. Nah, selain itu, kira-kira nih, Bu Mar'ah punya solusi yang tepat tidak untuk menyelesaikan permasalahan tugas siswa yang dikerjakan sendiri tanpa menyalin di internet agar mereka itu lebih kreatif lagi. Kira-kira Bu Mar'ah itu punya ide yang seperti apa? Oh, oh ya Bu, bentar-bentar. Bagaimana kalau misalnya saya memberikan tugas ke anak-anak, tapi hasil produknya beda-beda? Biar anak-anak tuh nggak apa ya Bu ya, nggak cuma copas dari internet Bu. Gimana Bu kalau saya menerapkan diferensiasi produk untuk tugas anak-anak? Menurut Bu Junior gimana? Ide yang sangat bagus sekali, Bu. Solusi yang Bu Mar'ah berikan sangat memfasilitasi berbagai macam potensi, bakat, minat murid yang sudah Ibu petakan sebelumnya karena Ibu sudah menghadirkan bahan belajar yang berbeda, kemudian proses pembelajaran yang berbeda pula. Nah, pada diferensiasi produk ini Bu Mar'ah sudah memunculkan ya, sudah memantik nih daya kreativitasnya si siswa itu. Nah, kira-kira keuntungannya apa nih, Bu Mar'ah? Kalau Bu Mar'ah itu Hmm, menerapkan diferensiasi produk itu. ya. Saya sih berharap banget ya Bu, mudah-mudahan dengan nanti menerapkan diferensiasi produk, anak-anak tuh bisa lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas, terus mereka bisa memilih kan Bu, jenis tugas apa yang ingin mereka kerjakan. Mungkin mereka bisa bikin infografis, mereka bisa bikin internet poster, atau bahkan mungkin mereka bisa bikin video ya Bu. Jadi nanti
hasilnya atau produk tugas yang mereka kerjakan bisa lebih bervariatif dan bermacam-macam, berdiferensiasi, Ibu. Wah, keren sekali. Saya membayangkan pembelajaran yang Bu Mar'ah akan terapkan ini yang sudah lengkap banget tuh. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, diferensi proses, kemudian dilengkapi dengan diferensiasi produk. Saya membayangkan kelas yang begitu semangat-semangat ya tadi sudah Bu Mar'ah katakan kalau nanti anak akan semangat dan saya yakin Bu Mar'ah akan membangkitkan daya kreativitas si anak ini. Nah, kira-kira nih Bu Mar'ah, kapan Bu Mar'ah akan melaksanakan rencana ini? Oke. Sepertinya mungkin saya butuh waktu kurang lebih 1 minggu ya, Bu, ya. Saya perlu menyiapkan perangkat pembelajarannya dulu, terus nanti mungkin untuk penerapannya saya akan terapkan nanti untuk pertemuan yang akan datang, Bu. Karena minggu ini, sudah habis. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan insya Allah, saya akan terapkan, Bu. Jadi saya butuh waktu paling tidak 1 minggu, Bu, untuk menyiapkan semuanya. Baiklah, berarti kita bisa berdiskusi lagi seminggu ke depan untuk melihat perkembangannya ya, Bu. Oke, siap Bu Junior. Setelah Ibu mempersiapkan bahan belajar, kemudian perangkat pembelajaran, dan yang Ibu sudah persiapkan tadi, kira-kira apa langkah selanjutnya yang Bu Mar'ah akan laksanakan? Baik Bu, nanti biar untuk memastikan ya Bu, nanti saya tetap akan mengecek hasil pembelajaran siswa itu tadi, tugas-tugasnya, apakah mereka masih copas dari internet atau mereka sudah muncul daya kreativitasnya dan mereka membuat produk sendiri gitu. Nanti saya tetap harus ngecek itu loh Bu. Jadi untuk memastikan tugas mereka apakah masih copas dari internet atau enggak. Luar biasa sekali Bu Mar'ah sudah mempersiapkan, merencanakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan komplit, itu udah ada 3 untuk menekan hasil pekerjaan murid yang tingkat copy paste-nya tinggi sehingga anak ini mudah untuk menyalurkan kreativitasnya dalam berbagai macam produk yang Ibu berikan kesempatan mereka untuk mengembangkannya. Semoga hasil yang kita harapkan bersama dapat tercapai, Bu Mar'ah. Amin. Amin. Oke, gimana Bu Mar'ah diskusi kali ini? Masih merasa ganjel atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, terima kasih banget atas masukan-masukannya dan coaching dari Ibu yang sudah Bu Junior berikan kepada saya. Saya jadi apa ya Bu, mendapatkan pencerahan gitu loh Bu. Jadi saya juga merasa saya mampu gitu Bu. Insya Allah nanti saya mampu melewati dan mengatasi masalah saya yang tadi tuh saya bingung Bu, mau gimana ya gitu, karena kayak udah membudaya di kalangan anak-anak kan Bu, Iya, betul untuk sekali. masalah copas ini. Tapi ternyata setelah saya diskusi sama Ibu, alhamdulillah saya bisa menemukan jalan keluarnya gitu ya Bu, dan saya merasa mampu, insya Allah nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Terima kasih banyak Bu Junior Iya, atas waktunya, atas coaching-nya. iya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, Bu Mar'ah. Terima kasih. Doa baik kembali kepada Bu Mar'ah. Semoga diberi kesempatan untuk kita bertemu lagi 1 minggu Amin. ke depan. Kita berdiskusi lagi karena luar biasa semangatnya Bu Mar'ah untuk meningkatkan pembelajaran untuk murid-murid kita. Nah, saya ingin merefleksi nih Bu Mar'ah Iya. tentang proses coaching yang sudah berjalan di antara kita berdua ini. Menurut Bu Mar'ah, apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama kita berdiskusi tadi? Oh, terima kasih Bu Junior. Tadi Ibu sebagai coach, Ibu sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat baik, menggunakan alur tirta. Ibu sudah menanyakan kepada saya tentang
tujuan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan, dan juga menanyakan kepada saya tentang rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan dan juga tanggung jawab. Jadi semua alur sudah diikuti menggunakan alur Tirta. Menurut Bu Mar'ah, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari diskusi tadi? Apa ya Bu ya? Sebentar. Kayaknya sudah bagus sekali tadi Ibu. Saya sudah merasa plong, saya sudah kayak sedikit demi sedikit tadi itu kayak benang kusut ya Bu ya, benang kusutnya sudah mulai terurai gitu. Jadi Ibu sudah tadi fokus, Ibu mendengarkan saya bercerita dengan bebas tentang permasalahan saya. Jadi Ibu juga sudah memberikan saya kesempatan untuk memikirkan ya Bu, memikirkan solusi yang terbaik itu apa gitu. Jadi Ibu sudah sangat bagus sekali. Jadi saya kira, eee, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Terima kasih Bu Mar'ah, penghargaannya luar biasa sekali dari rekan saya. Nggih, sami-sami Ibu. Kira-kira menurut Bu Mar'ah nih, untuk kita lakukan, apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melaksanakan coaching? Iya. Ya, sebenarnya tadi sudah diterapkan bersama-sama ya, Bu, ya. Ibu sudah fokus waktu memberikan coaching kepada saya, Ibu fokus mendengarkan, kemudian Ibu juga respect kepada saya, Ibu nggak nge-judge saya. Terima kasih banyak, Bu. Jadi saya bisa bebas bercerita gitu loh, Bu, bukan bukan karena ada masalah di anak terus Ibu kan nggak nge-judge saya, itu karena gurunya gitu. Biasanya kan kalau anak-anak bermasalah, ini identik dengan gurunya juga pasti ada masalah nih ya Iya. kan. Oke, terima kasih atas respect-nya. Kemudian terima kasih juga, Bu Junior sudah sabar menyimak menyimak, apa yang saya utarakan gitu. Kemudian sudah menanggalkan segala macam emosi. Jadi Ibu ikut berempati ya, Bu, ya, seperti merasakan apa yang saya rasakan. Itu saya terima kasih sekali loh, Bu. Ibu menanggalkan segala macam emosi yang mungkin hari ini Bu Junior kan saya tidak tahu, mungkin Bu Junior hari ini sedang galau atau apa itu nggak muncul. Jadi, ya saya merasa enak aja curhat sama Bu Junior. Terima Terima kasih. kasih Bu Mar'ah, ya ampun saya merasa, tersanjung ini ya, dipuji banyak sekali oleh Bu Mar'ah. Sama-sama, Ibu. Kira-kira nih Bu Mar'ah, apa sih yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan kalau misalkan saya tadi ada kekurangan atau diskusi kita ada kekurangan, kira-kira apa ya? Kekurangan mungkin bisa kita atasi dengan banyak berlatih ya, Bu. Nanti kalau kita sudah sering berlatih coaching, awalnya mungkin agak-agak kurang smooth, tapi alhamdulillah ini sudah awal yang sangat baik menurut saya. Jadi nanti dengan banyak berlatih, practice makes perfect katanya gitu ya, Bu. Iya. Jadi dengan praktek terus-menerus, insya Allah kekurangan-kekurangan itu akan menjadi tereliminir ya, Bu, ya, Iya, betul. semakin hilang. Jadi nanti kita akan semakin baik dan akan semakin lancar dan tepat sasaran serta bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang Koci temukan gitu. Sepertinya itu, Bu, yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Mar'ah. Nah, tadi Bu Mar'ah berperan sebagai coaching nih. Apa yang Bu Mar'ah rasakan ketika proses coaching? Saya merasa senang karena saya didengarkan. Yang pertama itu saya senang ya, Bu, karena ada partner seperti Ibu yang bisa saya ajak ngobrol dari hati ke hati seperti ini, karena tidak semua orang punya rasa kepedulian ya, Bu. Kadang-kadang, ya udahlah sama, masalahnya kamu juga sama kayak masalahnya aku gitu ya, Bu. Itu yang saya rasakan, saya senang, ada teman untuk berbagi cerita. Kemudian, saya juga senang Ibu fokus, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya merasa
punya kepercayaan diri, ya semakin percaya diri untuk mengembangkan apa yang saya bisa. Saya merasa, bisa lebih mandiri ya, Bu. Mandiri dalam artian, saya mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ibu juga tadi tidak nge-judge saya gitu, kemudian tidak mendikte saya, jadi saya bisa bercerita dengan bebas, dengan mengalir, dan bisa mengeksplor inti permasalahan. Terima kasih banyak Bu Zuniar, itu Dengan yang saya rasakan. dengan senang hati Bu Mar'ah, saya juga sebagai coach, saya senang sekali bisa membantu Bu Mar'ah untuk Bu Mar'ah menemukan solusi sendiri dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Dan terima kasih Bu Mar'ah atas Sama-sama Bu Zuniar. yang seru sekali ya sore ini, sungguh seperti brainstorming. Kita menemukan solusi atas permasalahan kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mar'ah. Saya Sama-sama Bu Zuniar. sampai bertemu dengan saya kembali di 1 minggu ke depan ya. Kita evaluasi bersama apa yang sudah berkembang di antara. Terima kasih Bu Oke. Mar'ah. Iya baik, sama-sama Bu Zuniar. Sampai bertemu kembali.